Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas putaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,06 triliun dolar atau turun sekitar 0,59%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 22.800-an, Ethereum 1.634, BNB 327, XRP 0,39, Cardano 0,38, Dogecoin 0,09, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,22 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun penurunan dan kenaikannya nggak terlalu signifikan guys, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%, dan menjadikan Polygon Matic sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 1,93% di harga 1,22 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk hari ini guys, kita nggak bakalan bahas berita dan data karena ada beberapa chart yang pengen saya update ke kalian. Jadi hari ini kita langsung fokus ke chart. Nah, yang pertama guys, saya pengen mulai dari dollar index terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada nonton video saya beberapa minggu yang lalu, harusnya sudah tahu gitu ya, bahwa saya pribadi expect kita akan mendapatkan bounce dari area range 100 di dollar index. Oke, dan kita sekarang sudah mendapatkan bounce tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, bounce-nya ini akan sampai di mana gitu kan? Nah, kalau misalnya kita berkaca dari beberapa data sejarah atau historinya, setiap kali kita melihat ada sell off yang lumayan dalam di dollar index, maka biasanya kita akan mendapatkan koreksi gitu ya, yang cukup lama seperti yang terjadi di sini. Kita ambil contoh yang ini ya guys. Maka teman-teman bisa ambil Fibonacci retracement dan mengukur di sini. Oke. Kalau kalian anggap yang ini adalah koreksi pertama yang cukup signifikan, maka kita bisa melihat bahwa biasanya kita akan menuju ke area Fibo antara 0,236 sampai 0,382. Ini adalah range-nya. Dan kalau misalnya kita hanya berhenti di sini dan kemudian meneruskan penurunan, itu menunjukkan bahwa memang tren tersebut cukup kuat. Oke. Dan selanjutnya kalian juga bisa lihat contoh-contoh sebelumnya seperti yang mungkin teman-teman lihat bisa lihat di sini. Kita juga mendapatkan penurunan yang luar biasa kencang di sini. Oke. Kemudian kita mendapatkan koreksi pertama yang lumayan dalam dan kita menuju ke area mana? Ke area 0,236 sampai 0,382. Ini adalah area range-nya. Kemudian kita kembali start melanjutkan penurunan. Kalau masih belum cukup contohnya, nah teman-teman juga bisa cek lagi di area-area sebelumnya. Di sini juga sama, kita mendapatkan penurunan yang cukup tajam. Oke, kemudian yang kita tuju di mana? 0,236, 0,382. Kalau yang di sini, teman-teman juga mungkin bisa lihat, ini cenderung lebih dalam. Ini kita berada sedikit di atas, bahkan menuju ke 0,5 gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini penurunannya tidak sesignifikan. Kalau ini kan penurunannya nggak sedalam yang di sini ya guys. Ini lebih dalam. Oke. Kalian juga bisa cek beberapa kali sebelumnya. Setiap kali gitu ya, kita ada mendapatkan penurunan yang lumayan dalam. Oke. Contohnya seperti di sini lagi nih guys. Nah, ini contohnya. Kan penurunan yang dalam dan eksponensial gitu. Artinya dia terus-menerus mengalami penurunan tanpa ada koreksi yang berarti. Nah, ketika kita mendapatkan koreksi yang lumayan, itu biasa kita menuju 0,236 sampai 0,382. Oke. Walaupun ya tentunya tidak selalu ya guys kita akan mendapatkan hal tersebut terjadi. Artinya ada saja chance bahwa kita bisa aja kembali membuat semacam V-shape recovery seperti ini. Tetapi itu perlu bukti lebih lanjut gitu sebelum kita berpikiran untuk oke, kita akan kembali mendapatkan V-shape recovery. Tapi untuk sementara yang kita lihat adalah sell off yang lumayan tajam di sini. Oke. Jadi kalau misalnya kita akan mengulangi sejarah, walaupun tidak selalu ya guys, tapi kebanyakan kita hanya akan berhenti di 0,236 dan 0,382, maka kita bisa expect dollar index akan kemungkinan menuju ke area 104 sampai ke 106. Ini adalah area range-nya di sini ya. Dan kalau kita lihat dari segi short term-nya sendiri, maka untuk sementara short term terlihat bullish guys. Kenapa bullish? Pertama, dollar index sudah berhasil untuk breakout.
atau kembali masuk ke dalam trendline yang sudah menahannya dari tahun 2021 kemarin. Kita kembali closing di atas area tersebut, sehingga untuk sekarang trendline ini akan kembali di flip menjadi area support. Sehingga nanti kalau misalnya kita mendapatkan ada konsolidasi di sini, maka ini adalah pertanda bahwa dolar indeks akan kemungkinan melanjutkan kenaikan dan minimal akan kembali menyentuh ke sekitaran area range 103,7. Ini sebagai area trend line-nya. Oke. Di sini adalah range-nya di sini, guys. Kalau misalnya ini mampu kita tembus, maka kemungkinan kita akan menuju ke area Fibo 0,382. Yang kalau misalnya kita lihat, itu akan berada di sekitaran area berapa, guys? Kita coba cek. 0,382-nya ada di 106. Jadi antara 104 sampai 106, oke, ini adalah menurut saya sweet spot-nya, di mana kemungkinan kita akan kembali mendapatkan rejection dari sana. Kalau memang kita pengen melihat dolar indeks meneruskan penurunannya. Oke. Tapi kalau misalnya yang kita lihat berikutnya adalah breakout dan pergerakan yang cukup impulsif ke atas diikuti ada bullish continuation pattern, maka dari sini mungkin senarionya akan flip menjadi bullish dan kita kemungkinan akan kembali ngeretest ke area high-nya di 114 di sini. Oke, tapi sebelum hal ini saya lihat, saya masih akan cenderung bearish untuk mid term, oke, tapi untuk short term bullish, guys. Kenapa short term bullish? Sekali lagi karena kita sudah break di atas area trendline di sini. Terlebih lagi memang pergerakan di sini terlihat cukup impulsif. Yang perlu kita lihat berikutnya tentunya adalah semacam konsolidasi dan ini bisa menjadi semacam push lagi ke atas dan kita akan menuju minimal ke area trendline atau kalau kita jebol kita akan menuju ke beberapa area yang lebih tinggi. Nah, mengingat hal tersebut artinya kalau misalnya kita melihat short term US dollar bakalan mendapatkan sentimen yang lebih ke arah bullish, maka kita bisa expect stock market US dan juga kripto kemungkinan akan koreksi atau paling baik konsolidasi. Artinya sideways gitu. Dia akan sangat sulit bagi kripto dan juga S&P 500 untuk rally ketika dolar indeks itu menguat tajam gitu ya. Jadi kita bisa expect mungkin dalam beberapa waktu mendatang kita akan mendapatkan semacam sideways movement di S&P 500 dan juga cryptocurrency. Terutama mungkin menjelang nanti data CPI bakalan dirilis. Seingat saya CPI itu dirilisnya di tanggal 14 Februari, guys. Jadi mungkin investor juga masih akan was-was masuk ke market sekarang, sembari mungkin menunggu nanti data CPI-nya dirilis. Kalau nanti CPI-nya dirilis, kita melihat inflasi kembali meningkat. Oke, nggak usah banyak-banyak, dia meningkatnya 0,1% saja. Menurut saya, itu akan membuat market kembali sell off gitu. Tapi kalau di S&P 500 secara pure technical, selama kita berada di atas trendline ini, tentunya saya pribadi masih cenderung berada di bias bullish gitu ya, selama kita berada di atas trendline ini. Oke, walaupun kita bisa aja kembali koreksi dan kembali retest, tetapi selama kita bertahan di atas trendline tersebut, saya masih akan cenderung bullish dan merasa kita bisa aja move higher. Nah, invalidasinya di mana? Invalidasinya adalah kalau kita ternyata kembali closing di bawah area yang kita jadikan sebagai trendline di sini. Terlebih lagi kalau sekaligus kita juga jebol di bawah trendline ini, maka itu adalah indikasi bahwa kemungkinan kita akan kembali retest area low terakhir di 3.500-an atau bahkan kita bisa menjebol sampai ke area 3.100. Jadi semuanya itu tergantung nanti apa yang market mau kasih ke kita. Clue-nya seperti apa yang berikutnya. Untuk sementara saya cenderung merasa market akan cenderung sideways dalam beberapa waktu mendatang. So, kita mungkin akan kembali mendapatkan waktu-waktu yang cukup membosankan. Nah, sekarang masuk ke Bitcoin. Nah, kalau untuk Bitcoin mungkin teman-teman lebih semangat gitu ya. Apa kira-kira yang bakalan terjadi berikutnya? Untuk sementara sebenarnya tidak banyak perubahan yang bisa saya bawakan. Selain kalau teman-teman nonton video saya semalam, saya sudah sampaikan saya pribadi akan mencoba untuk mencari peluang untuk long ketika kita menyentuh ke area trendline ini. Sesimpel karena penurunan yang kita lihat kemarin itu, walaupun kita mendapatkan descending triangle, kalau teman-teman sempat short di sini, tentunya ini adalah trade yang profitable gitu ya, menuju ke area trendline. Dan harusnya kalian sudah take profit ketika kita mencapai area trendline di sini. Nah, untuk sementara karena kita mendapatkan ada konsolidasi di sini, kita harus cek lagi apa yang sedang terjadi sekarang.
Untuk sekarang ada potensi terjadi yang namanya pattern double bottom lagi, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Kita mendapatkan double bottom, ketika breakout kita kemudian kembali nge-retest ke upper trend line-nya. Nah, apakah skenario tersebut bisa terulang? Tentunya bisa. Kalau misalnya ternyata kita mampu break di atas area neckline di sini dan kemudian close di atas area tersebut dan retest, ini bisa aja provide some buying setup, gitu ya. Kalau teman-teman yang konservatif. Kalau yang agresif mungkin sudah masuk dari retest trend line-nya di sini. Oke, tetapi perlu kalian catat bahwa tentunya kita mempunyai skenario juga atau probability di mana kita bisa aja langsung jebol kembali ke bawah, oke, dan meliquid stop loss yang berada di bawah area ini. Karena saya yakin pasti banyak orang-orang yang long di sini maupun di sini yang menaruh stop loss-nya sedikit di bawah area 22.300-an. Artinya 22.200 itu adalah area di mana banyak sekali stop loss. Dan kita tahu itu juga dari heat map kemarin yang kita lihat, memang banyak sekali orang taruh stop loss di sana. Jadi kita harus aware akan ada resiko di mana market maker akan mencoba untuk menjemput stop loss tersebut di bawah. Jadi kalaupun teman-teman long di area di sini, baik dari setup yang agresif mungkin langsung masuk dari sini atau menunggu dia break dari double bottomnya, sama-sama kalian harus tahu stop loss harus ada ya guys. Jangan sampai kalian masuk kemudian tidak memakai stop loss. Oke, selama kalian trading dengan disiplin dan memanage resiko kalian, harusnya kalian bakalan fine-fine saja. Jadi untuk sementara memang yang kita lihat di Bitcoin masih sesuai dengan skenario yang dari kemarin sudah kita bahas. Dan saya pribadi cenderung masih berada di pola pikir yang sama, di mana saya masih merasa harusnya kita bisa mempunyai chance yang cukup besar untuk kembali melakukan push ke atas menuju ke upper trend line-nya. Invalidasinya sesimpel yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya kita udah melihat closing lebih baik lagi 4-hour candle di bawah area range yang saya highlight di sini, kemudian consolidate, ini adalah pertanda bahwa kita akan move forward dan menuju ke koreksi yang lebih dalam. Gitu ya. Jadi saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.